Halo teman-teman semua, video sebelumnya kita udah belajar tentang operasi dan fungsi matematika di Python. Sebelum belajar tentang variabel, kita bisa latihan dulu nih tentang apa yang kita udah pelajari sebelumnya. Kalau kita ingin jago untuk ngoding Python, cara yang paling baik dan berpengaruh gitu adalah memperbanyak latihannya ya. Saya rasa nggak cuma untuk jago Python doang, tapi kalau kita ingin jago sesuatu ya caranya latihan. Nah, di sini saya udah menyiapkan beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan dengan apa yang sudah kita pelajari gitu. Saya udah bikin directory namanya latihan di dalam Python Basic. Di dalam folder latihan ini kita ada satu file lagi buat yang namanya latihan operator bilangan. Nah, di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau ngejalanin file ini, biasanya kan kita bisa ya langsung Python latihan operator, terus operator, terus bilangan.py. Nah, ini bakalan error karena kita bukan di directory latihan, tapi kita di direktorinya itu masih di Python Basic. Jadi kalau misalkan kita mau ganti directory, komennya itu adalah cd terus ke nama direktorinya latihan. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke folder latihannya, dan kalau misalkan kita jalanin lagi gitu ya, Python latihan operator bilangan, nah ini udah nggak ada error, artinya kita udah di lokasi yang benar. Oke ya, ini mungkin kita bisa besarin dulu nih. Oke, untuk biar bisa jelas, ini saya turunin dikit. Nah, turunin lagi dikit. Oke. Nah, ini soalnya ada dua soal. Jadi A punya uang 600, B punya uang 350, C punya uang 275, D punya uang 430, sama E punya uang 520. Yang ditanyain berapa rata-rata dan standar deviasi dari uang yang mereka miliki. Terus yang kedua, soalnya tentukan akar persamaan dari X kuadrat, ini kuadrat ya. Terus min X plus 5 sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, ini sebenarnya kutip 3 ini apa sih? 3 biji gitu kutipnya. Nah, sebenarnya kalau di Python ini namanya adalah docstring gitu ya. Docstring. Jadi kita bisa nulisinnya kan kalau string biasa itu gini ya. Terus kita tulisin hello world. Nah, misalkan. Nah, kalau docstring itu bisa multiple baris gitu. Jadi misalkan kita di sini hello world. Nah, ini selama masih di dalam kutip 3 ini masih termasuk di docstring yang sama gitu. Hello world, apa kabar gitu kalian. Nah, ini kalau misalkan kita cek tipenya, terus kita print ya, biar bisa lihat konsol. Dan di sini, nah ini sebenarnya masih string juga gitu. Jadi dia masih string kemasuknya. Nah, tapi namanya docstring ya. Oke. Untuk soal yang pertama mungkin kalau rata-rata gampang ya. Jadi kita jumlahin semuanya gitu. Terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita jumlahin semuanya terus dibagi 5 gitu. Nah, kalau standar deviasi itu mungkin selupa-lupa dikit gitu ya. Itu kita bisa cari aja di Google ya, teman kita. Cara menghitung standar deviasi. Oke, kita coba yang paling pertama. Nah, mungkin yang ini ya, ini varian, ini standar deviasi gitu. Nah, ini kita bakal coba pakai yang ini. Oke, siap. Mungkin kita langsung aja kita kerjain untuk yang rata-rata gitu ya. Kita kasih komentar menghitung rata-rata. Oke, di sini rata-ratanya kita bisa hitung jumlahin aja. Ini sedikit gampang ya. Jadi 600 ditambahin 350, terus tambahin 275, ditambahin 430, ditambah 520. Ya, gitu. Terus tinggal dibagi 5. Nah, tapi kalau kayak gini ini bakalan salah karena ini bakal 520 dulu dibagi 5. Ingat ya, operator matematika kalau bagi atau kali itu lebih dahulu dikerjakan dibandingkan tambah atau kurang. Nah, jadi untuk tidak menghindari hal itu, kita kurungin aja di sininya. Ya, di sini. Kemudian kalau kita jalanin, ini nggak keluar apa-apa karena belum kita print. Jadi kita print dulu.
print gitu ya. Siap. Nah, ini kita print hasilnya 435. Oke, untuk yang standar deviasi kita bisa bikin dulu menghitung standar deviasi, kemudian kita bisa buka ini yang tadi kita udah lihat, kita bagi kecilin aja gitu ya, segini cukup. Oke, ini bisa kita lihat gitu, berarti ini setiap data, masing-masing data dikurangi sama 435 rata-ratanya, terus dikuadratin, terus dijumlahin ya setiap data ini sampai datanya selesai, kemudian dibagi sama n-1, n itu jumlah data, berarti 5 dikurangi 1, terus di akar kuadratin. Oke ya, kayaknya udah paham lah ya. Kita gedein lagi aja. Mungkin pertama berarti 600 dikurangi dengan tadi 435, terus dikuadratin gitu ya. Nah, ini kita copy dulu, terus di yang ini sama tapi di 350, kemudian ditambahin lagi ininya 275, terus ditambahin lagi ininya 430, tambahin lagi ininya 520. Nah, ini udah bagian yang luarnya. Kemudian kita perlu bagi dengan, mungkin ini kita biar aman bisa dikurung dulu ya, dikurungin. Oke, terus dibagi dengan tadi 5 kurang 1 gitu. Dah, ini yang luarnya. Ini juga biar aman kita kurungin dulu lagi, terus di kuadratin ya, akar kuadrat ya, di akar kuadrat berarti kali akar pangkatin aja sama 0,5 gitu, itu bisa ya. Udah, ini mungkin hasilnya kita print. Oke, dan kita lihat hasilnya berapa. Nah, ini hasilnya 129,71. Kalau misalkan kita mau buletin bisa, misalkan kita pakai round lagi gitu, tambahin lagi kurung tutupnya. Ini untuk round, misalkan kita mau 2 angka di belakang koma. Oke, kita jalanin. Nah, 129,71 ya. Oke, berhasil. Sekarang kita bisa ke persoalan yang kedua gitu. Untuk menentukan akar persamaan bisa pakai rumus ABC namanya ya. Rumus ABC, kita mungkin ini gambar ya. Oke, ini jelas sih. Jadi X1, X2 nya itu sama dengan min B plus minus dari akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ingat ya, ingat. Oke, sekarang kita kecilin aja, terus kita coba cari ini X1 nya gitu ya. X1 tadi min B berarti B itu ini 6, min 6 ditambah, kita yang plus dulu, akar dari akar gitu ya, akar kita masukin aja dulu, akar berarti 0,5 B kuadrat. B kuadrat itu min 6 tapi dikuadratin, berarti pangkat 2 kali B kuadrat min dikurangin, oke, 4 kali A nya 1, terus dikali dengan C nya 5 ya, 5. Oke, terus dibagi dengan, ini kita biar aman kurungin, dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 1. Oke, coba kita lihat, kita print hasilnya apakah berapa. Dia 5 ya hasilnya yang pertama. Terus untuk
menyelesaikan X2 gampang. X2 nya berarti ini tinggal di copy aja. Oops. Di copy tapi ininya diganti jadi minus ya. Oke. Nah, jadi akar yang pertama adalah 5 dan akar yang keduanya adalah 1 gitu ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, tapi di sini karena ada linternya ini menandakan operator yang tidak semestinya di Python gitu walaupun jalan, tapi jadinya ada error gitu kelihatan oleh Pythonnya, oleh linternya. Makanya kita langsung aja minus kali minus kan jadi plus gitu ya. Jadi sini minusnya hilangin aja. Nah, untuk menghilangkan errornya kalau kita jalanin lagi sama aja gitu. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi itu hasil dari latihan yang kita buat. Percaya sama saya ini emang sedikit rumit gitu ya. Ini banyak banget kurungnya. Nah, nanti kalau kita udah belajar tentang variabel nggak akan serumit ini gitu. Sampai sini sih D. Nah, ini tuh D. Nah, ini bisa kita masukin gitu nanti ke variabel D. Jadi kita nggak usah sekompleks ini untuk perhitungannya. Tapi meskipun tidak pakai variabel gitu tetap masih bisa. Nah, oke ya teman-teman. Kita udah ngerjain latihannya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.